Halo teman-teman, aku Tessa Puspitasari. Di sini aku akan memberikan hasil observasi tentang melihat ketertarikan, keaktifan, dan respon terhadap kegiatan penyuluhan. Jadi teman-teman, teori yang digunakan dalam observasi ini adalah teori belajar sosial dari Bandura 1997. Teori belajar sosial dari Bandura ini dapat dijadikan landasan untuk memahami bagaimana individu belajar dan merespon dalam konteks penyuluhan. Menurut Bandura, pembelajaran terjadi melalui proses observasi, di mana peserta memperhatikan perilaku penyuluh sebagai model, memahami materi yang disampaikan, dan menginternalisasi respon yang diberikan. Faktor determinis resiprokal menjelaskan bahwa interaksi antara lingkungan penyuluhan, faktor personal, dan perilaku peserta saling mempengaruhi. Selain itu, tingkat self-efikasi peserta dapat menentukan keaktifan mereka. Peserta yang merasa mampu memahami materi atau memberikan kontribusi cenderung lebih aktif dan responsif. Proses ini diperkuat melalui vicarious learning, di mana peserta lain yang aktif atau mendapat pengakuan dapat memotivasi orang lain untuk ikut serta. Dengan demikian, pendekatan penyuluhan yang mengutamakan model positif, komunikasi efektif, dan dorongan motivasi verbal sesuai dengan teori Bandura dapat meningkatkan keaktifan, ketertarikan, dan respon peserta. Lalu, selain teori belajar sosial, terdapat teori lain yaitu teori motivasi intrinsik dari Deci dan Ryan tahun 2000. Teori ini merupakan bagian dari Self-Determination Theory atau SDT yang dapat digunakan untuk memahami perilaku peserta selama kegiatan tersebut. Menurut Deci dan Ryan, motivasi intrinsik terjadi ketika seseorang terlibat dalam suatu aktivitas karena kesenangan, minat, atau nilai yang dirasakan dari dalam dirinya tanpa tekanan atau iming-iming eksternal. Dalam teori motivasi intrinsik, terdapat kebutuhan psikologis utama, yaitu autonomi, kompetensi, dan keterhubungan menjadi kunci dalam mendukung motivasi intrinsik. Autonomi adalah peserta yang lebih aktif dan tertarik jika mereka merasa memiliki kebebasan untuk terlibat dalam penyuluhan sesuai minat dan kebutuhan mereka. Lalu, kompetensi adalah ketika penyuluhan dirancang dengan cara yang memungkinkan peserta merasa mampu memahami materi dan berkontribusi. Rasa percaya diri mereka meningkat sehingga memicu respon positif. Yang terakhir, keterhubungan. Penyuluhan yang menciptakan suasana saling mendukung dan memungkinkan interaksi yang hangat akan meningkatkan keterlibatan peserta.